Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, panutan dalam segala kehidupan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan diberikan juga kepada keluarganya dan para sahabatnya, serta semua pengikut-pengikutnya yang selalu setia kepadanya sampai akhir zaman. Sekilas info tentang channel ini. Saya bukanlah seorang ustadz atau ulama yang ahli dalam agama Islam, tapi saya adalah seorang pensiunan ASN yang sehari-harinya membaca buku-buku tentang agama Islam. Hasil dari membaca saya tuangkan dalam bentuk video. Tujuannya untuk menyampaikan isi dari buku yang saya baca dengan harapan dapat bermanfaat bagi yang menonton dan menjadi amal soleh bagi penulis bukunya. Setiap video di kolom deskripsi dicantumkan buku sumber dan penulisnya. Selamat membaca bersama saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasan kita yaitu masalah rakus bisa menimbulkan penyakit berbahaya di tubuh kita, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Rakus itu suatu akhlak yang buruk. Allah dan Rasulnya tidak menyukai orang-orang yang rakus. Dari sekian banyak jenis rakus, salah satunya adalah rakus terhadap makanan. Orang yang rakus terhadap makanan dan minuman berpeluang terkena obesitas, yaitu berat badan yang berlebihan. Obesitas adalah penyakit berbahaya yang muncul akibat kebanyakan makan, khususnya makanan yang mengandung gula dan minyak. Obesitas pada hakikatnya adalah penyakit yang buruk yang membatasi ruang gerak dan kemampuan seseorang. Obesitas juga bisa mengakibatkan timbulnya penyakit-penyakit yang berbahaya di dalam tubuh kita, seperti penyakit kronis pada otot, jantung, nyeri akibat serangan jantung, penyakit gula atau diabetes, tekanan darah tinggi, dan pengerasan dinding pembuluh nadi. Selama ini ada dua jenis gangguan makan yang cukup dikenal, yaitu bulimia dan anoreksia nervosa. Penderita anoreksia biasanya ditandai dengan menahan nafsu makan atau mencegahnya masuk ke dalam tubuh dalam bentuk apapun. Penderita anoreksia biasanya diderita oleh kebanyakan kaum wanita untuk menjaga tubuh mereka agar tetap langsing. Sedangkan penderita bulimia biasanya makan dalam jumlah besar kemudian memuntahkannya kembali makanan yang telah ditelannya dengan cara mengorek-ngorekkan kerongkongan atau merangsang mual. Bahkan tak jarang mereka menggunakan obat untuk mengeluarkan kembali makanan dari tubuhnya. Selain dua gangguan di atas, satu lagi gangguan makan yang perlu diwaspadai yaitu overeating kompulsif. Gangguan makan yang satu ini merupakan perilaku makan secara berlebihan, di mana perilaku tersebut tidak dapat lagi dikontrol oleh yang bersangkutan. Berbeda dengan anoreksia nervosa dan bulimia yang cenderung dialami oleh wanita, gangguan overeating cenderung dialami oleh kaum pria. Sebagian orang seringkali menjadi makanan sebagai pelarian stres
atau masalah emosional yang dialaminya. Dengan makan berlebihan terkadang membuat mereka merasa lebih nyaman. Meskipun begitu, penderita gangguan ini biasanya sadar akan makanan yang mereka konsumsi dan efeknya terhadap berat badan mereka. Ada beberapa gejala pada seseorang yang menderita gangguan operating kompulsif dan ini harus diwaspadai, di antaranya makan secara terus-menerus dan berulang-ulang, merasa tidak bisa berhenti makan secara sembunyi-sembunyi, memiliki latar belakang pernah mengalami gagal diet, makan sendirian karena malu, mengalami kelebihan berat badan dan merasa depresi atau tertekan. Akibat nyata dari gangguan makan berlebihan ini adalah kelebihan berat badan. Saat makan, biasanya tidak memakan makanan yang sehat, melainkan makanan yang mengandung banyak kalori seperti junk food, sehingga mengakibatkan kegemukan penderita operating kompulsif, terutama mereka yang gemuk, bisa mengalami gangguan kesehatan yang lebih serius seperti risiko terkena serangan jantung. Sekitar 80% penderita gangguan makan biasanya berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis profesional untuk mencari jalan keluarnya. Bagaimanapun, gangguan makan adalah pola kebiasaan yang muncul akibat konflik emosional yang kompleks, di mana masalah tersebut perlu diselesaikan agar orang yang bersangkutan bisa menikmati makanan dengan lebih baik. Segala sesuatu yang berlebihan pasti akan berakibat fatal. Oleh karena itu, nasihat Rasulullah SAW di atas patut kita jadikan renungan dan tuntunan. Ketika rakus, ada kehilangan pengendalian diri, dan ketika pengendalian diri hilang, kenikmatan yang ada pada akhirnya berubah menjadi obesitas dan penyakit. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.